Halo sahabat muda, selamat pagi. Di sini saya Frater Jeffrey akan mengajak sahabat muda sekalian untuk mengenal salah satu tarekat, yaitu tarekat Yesuit. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan, di Indonesia ini banyak sekali tarekat seperti CM, SMM, SVD, dan Karmel, dan masih banyak lagi. Tetapi secara khusus, pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu romo dari Serikat Yesus. Teman-teman penasaran bagaimana cerita tentang Serikat Yesus? Mari ikuti saya. Nah, sahabat muda, sekarang saya akan mengajak sahabat muda semua untuk mengenal Serikat Yesus. Sekarang sudah bersama saya Romo Herman Yosef Suhardianto SY. Nah, di sini saya akan mewawancarai beliau mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Serikat Yesus. Romo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik Romo, pada pagi hari ini kita dan saya juga akan bertanya mengenai Serikat Yesus kepada Romo. Pertanyaan pertama, latar belakang atau sejarah singkat awal berdirinya Yesuit. Siapa pendirinya dan tahun berapa berdirinya Serikat Yesus ini, Romo? Baik. Jadi Serikat Yesus itu didirikan oleh Santo Ignatius dari Loyola. Karena ada Santo Ignatius yang lain dari Antioquia, ini yang dari Loyola. Dia mendirikan itu atau memulai mengumpulkan teman-temannya itu sebetulnya tahun 1534 ketika dia studi di Paris. Dia studi untuk belajar filsafat dan teologi. Nah, di dalam perkembangan memang dia mempunyai teman dekat sekali, juga teman sebagai orang beriman, yaitu Petrus Faber dan Franciscus Xaverius. Mereka bertiga ini amat kompak. Nah, mereka ini begitu kompak, kan kerjasamanya bagus, juga menarik teman-teman yang lain. Lalu ada yang lain juga satu persatu bergabung sehingga akhirnya ada 7 orang. Nah, 7 orang ini semakin kompak sebagai teman, sebagai manusia dan sebagai orang beriman. Lalu mereka mau bergaul untuk tidak pisah. Nah, yang waktu itu sudah imam adalah Petrus Faber. Jadi mereka bergaul di Petrus Faber untuk tetap bersatu untuk karya yang akan datang. Nah, dalam perkembangannya mereka merencanakan suatu karya, yaitu ke Tanah Suci, ke Palestina, untuk mempertobatkan orang di sana yang mereka bisa. Tetapi dalam perkembangannya itu sulit terlaksana karena cuaca, sehingga lama sekali tidak ada kapal ke Timur Tengah dari Venesia. Waktu itu mereka di Venesia menunggu itu. Nah, karena lama tidak ada kapal, tidak bisa, lalu mereka mulai frustrasi. Tapi dalam perkembangannya ada yang kemudian terpikir, lalu dipertimbangkan bersama, lebih baik menyerahkan diri saja pada Paus yang pasti jauh lebih bijaksana. Lalu mereka menyerahkan diri untuk ditugaskan apa saja di mana. Dan itu terima dengan baik, tapi masih belum Serikat Yesus, masih sebagai kelompok. Kemudian memang mulai 1538 diproses itu, dan akhirnya 1540 ACC. Tapi waktu itu belum ada konstitusinya. Nah, mereka diminta untuk membuat konstitusi sehingga akhirnya bisa menjadi ordo. Nah, 1543 selesai itu, ada konstitusinya, lalu berdirilah Serikat Yesus. Lalu dengan demikian Serikat Yesus resmi berdiri 1543. Baik Romo, jadi sekarang kita ke pertanyaan yang kedua, Romo. Itu mengenai spirit utama dari Serikat Yesus itu apa? Lalu moto itu apakah Serikat Yesus memiliki moto khusus gitu, Romo? Baik. Berkaitan dengan spirit atau semangat kami yang utama memang mengabdi gereja, mengabdi Allah itu, mengabdi gereja dalam pelayanan demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Demi kemuliaan Allah yang lebih besar itu bukan membuat Allah semakin mulia, bukan, karena Allah itu sudah mulia, sudah maha mulia, amat mulia. Jadi kalau mengupayakan supaya kemuliaan Allah lebih besar, itu artinya supaya yang kami layani, orang-orang yang kami layani itu merasakan pelayanan yang baik, mengembangkan mereka, mengembirakan, membahagiakan, sehingga mereka bersyukur kepada Allah. Jadi yang kami upayakan keadaan yang lebih baik, sehingga semakin banyak orang yang memuji Allah.
Kemudian kalau moto, man for others, yang apa itu, manusia bagi orang lain. Nah, untuk zaman sekarang ditambah lagi man for others and with others. Jadi menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan bersama orang lain dalam kerjasama. Lalu kalau moto yang dulu sering diingat orang, dikatakan orang itu ad maiorem Dei gloriam, yang tadi demi kemuliaan Allah yang lebih besar, itu yang tadi. Selain spirit utama dan moto dari Serikat Yesus itu sendiri, yang menjadi visi atau misi dari Serikat Yesus itu apa, Romo? Baik, bukan visi atau misi, tapi visi sendiri, misi sendiri. Iya, Romo. Yang menjadi visi dari Serikat Yesus adalah orang yang ingin menemukan Tuhan dalam segala hal. Nah, artinya menemukan Allah itu bukan menemukan secara visual atau secara optik. Oh, itu harus sana. Nah, Allah kan roh ya. Jadi untuk ini mengandaikan kemampuan untuk kontemplasi atau menyadari sesuatu yang tidak kelihatan. Artinya yang tidak kelihatan tetapi nyata itu dihayati. Jadi misalnya dalam situasi banyak orang kelaparan misalnya, yang paling gampang. Nah, seorang anggota Serikat Yesus melihat anak seperti itu, lalu dia tergerak untuk menolong mereka yang kelaparan itu. Dan terdorongnya bukan hanya orang itu lapar, tetapi dia sebagai Allah menghendaki saya menolong orang lapar itu. Nah, ketika saya lakukan itu, nah saya menemukan Allah. Kemudian misinya yang lebih konkret pada zaman sekarang adalah dalam rangka itu tadi, itu pelayanan menyebarkan iman dan menegakkan keadilan sesuai ajaran Yesus Kristus. Ya, baik Romo, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya ini, Romo. Awal Yesuit itu berdiri di Indonesia, atau apa yang membentuk Yesuit itu sehingga mereka itu mau bermisi ke Indonesia dulunya, Romo? Baik diketahui bahwa di Eropa atau di Belanda itu Katolik itu minoritas ya, yang mayoritas itu Protestan. Maka juga pemerintah Belanda di sini ya pelayanan buat Protestan. Lalu kemudian dalam perkembangannya, karena juga ada yang Katolik, lalu ada juga pelayanan untuk yang Katolik, tapi ya tetap minoritas. Nah, itu dilakukan oleh Romo-Romo Projo. Dan yang dilayani waktu itu awalnya memang tentara-tentara Belanda itu, melayani tentara Belanda. Dalam perkembangan untuk mulai kewalahan atau bagaimana, lalu meminta dari vikaris di sini meminta ke Belanda, ke provinsi Belanda untuk mengirim orang ke Indonesia. Ya Romo, di sini juga nanti ada pertanyaan untuk anak-anak muda gitu Romo. Siapa tahu sahabat-sahabat muda yang di rumah ingin bergabung bersama Serikat Yesus gitu. Jadi bagaimana formatio yang terjadi pada Serikat Yesus itu sampai nanti ditabiskan menjadi imam gitu? Baik, jadi mereka yang tertarik menjadi anggota Serikat Yesus itu bisa masuk seminari. Masuk seminari, lalu setelah seminari masuk novisiat. Tetapi juga ada kami lembaga promosi yang namanya promosi panggilan atau prompang. Nah, itu mereka yang sudah lulus SMA atau mereka yang sudah bekerja tertarik menjadi Yesuit. Kalau masuk seminari kan sulit, harus bergaul dengan anak-anak masih amat muda lagi. Dan mereka gabung dalam promosi panggilan. Nah, mereka yang dari seminari sudah diterima masuk novisiat, lalu masuk ke novisiat Girisonta. Demikian juga yang dalam promosi panggilan tadi sudah dipandang matang, lalu masuk ke novisiat Girisonta. Nah, di novisiat Girisonta, kalau itu di Indonesia, mereka didampingi selama 2 tahun. Novis itu orang bilangnya baru, jadi pendidikan untuk orang baru, diperkenalkan Serikat Yesus, semangatnya, spiritualitasnya, kebiasaan-biasanya, dan cara-cara hidupnya selama 2 tahun itu novisiat. Nah, di sana ada yang memang langsung ingin menjadi bruder Serikat Yesus, bisa. Tapi juga ada yang awalnya masuk, pokoknya menjadi Yesus saja, dalam perkembangan dia menjadi bruder, juga ada itu. Nah, kalau itu selesai, kalau pendidikan sekarang, lalu masuk filsafat. Kalau novisiat selesai, filsafat selesai, lalu masuk orientasi pastoral.
Nah itu juga ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang lebih kalau harus studi di universitas. Supaya mereka tahu karya Yesus itu kelak itu bagaimana. Mereka ditempatkan di tempat-tempat yang mereka punya minat atau dipandang baik mereka mengetahui itu. Lalu setelah itu masuk teologinya. Kalau sekarang teologi itu untuk S2 karena yang filsafat S1. Nah di teologi 3 tahun biasanya. Lalu selesai teologi, kalau orang memenuhi syarat, lalu ditabiskan menjadi imam. Nah memenuhi syarat memang harus lulus ujian teologinya, filsafatnya kan sudah dulu, itu syarat mutlak itu. Nah kalau itu sudah lulus, nah sekarang kepribadiannya. Nah kepribadian itu yang menentukan kolese tempat dia tinggal. Dari Yesuit kolese Ignatius misalnya seperti itu. Nah mereka di sana didampingi kepribadiannya, bukan kepribadiannya, dan juga diamati tingkah laku dan semangatnya. Kalau dipandang baik, lalu mereka bisa disetujui untuk ditabiskan. Nah setelah ditabiskan, dia bekerja entah berapa tahun gitu. Lalu setelah itu masih ada pendidikan terakhir, pendidikan spiritualitas terakhir bagi seorang Yesuit, yaitu tersiat. Umumnya 8-10 tahun setelah novisiat umumnya. Kebetulan kalau saya 10 tahun. Nah di sana pendidikannya seperti di novisiat, tetapi untuk orang yang sudah lama, sudah sekian tahun berada di serikat Yesus, jadi lebih-lebih pendidikan afektif untuk mencintai serikat Yesus. Setelah tersiat selesai, dia bekerja lagi. Nah, kemudian ada saatnya kaul terakhir. Nah, setelah novisiat ada orang yang 2 tahun kemudian kaul terakhir, ada yang 5 tahun, ada juga lebih, tergantung orangnya dan juga tergantung dari serikat Yesus sendiri. Nah, kalau akhirnya dia diberi kesempatan untuk kaul terakhir, maka dia kaul terakhir. Mengapa disebut kaul terakhir? Karena di novisiat mereka disebut kaul pertama. Karena kalau kekalnya sejak novisiat itu sudah kaul terakhir bagi yang kaul kekal bagi novisnya. Tapi bagi serikat belum. Nah, di antara mereka yang kaul terakhir ini dari kepribadian dan intelektualnya ada yang kemudian dianjurkan, diberi kesempatan untuk kaul satu lagi tambahan. Tapi mereka memang orang mereka yang hebat yang mendapat kesempatan kaul semacam ini, yaitu kaul keempat, itu patuh taat kepada Bapa Suci. Nah mereka ini kaulnya selain yang kaul 3 biasa itu ditambah secara khusus taat kepada Bapa Suci, entah mau ditugasi apa ataupun ditempatkan di mana. Nah, mereka yang sudah kaul ini disebut para profes. Yang tidak kaul semacam ini itu disebut koadjutor. Nah biasanya kalau orang mau menjadi provinsial atau diangkat menjadi provinsial, harus yang mengalami kaul seperti ini. Tetapi dalam sejarah juga terjadi ada orang mau diangkat menjadi provinsial padahal dia kaulnya cuma 3 atau koadjutor. Lalu dia diberi kesempatan untuk masih mendalami lagi, lalu dia diberi kesempatan untuk kaul yang keempat juga. Nah ini tidak ada pada tarekat-tarekat lain. Nah ini mungkin yang agak khas pada serikat Yesus. Nah Romo, di sini ada pertanyaan lanjutan yaitu mengenai jumlah Romo. Jumlah imam Yesuit secara khusus di Indonesia sendiri ada berapa Romo sekarang ini? Sekarang ini kalau jumlah total itu 329 total ya. Imamnya berapa? Imamnya 242 imamnya. Lalu fraternya berapa? Ada 68. Lalu brudernya berapa? Ada 19. Itu keseluruhan yang ada di Indonesia, Romo. Wow, lumayan banyak ya, luar biasa. Nah, terima kasih Romo untuk kesempatan yang sudah diberikan sehingga Romo juga bergabung bersama kami pada hari ini. Dan semoga apa yang dibagikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat muda sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, sahabat muda sudah tahu kan bagaimana cerita mengenai serikat Yesus? Teman-teman tertarik? Mari bergabung.